Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak mis semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Ananda sekalian beserta keluarga senantiasa sehat selalu. Nah, jumpa kembali dengan Miss Nisa dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 7 ya Ananda. Nah, sekarang coba Ananda Miss semua ambil dulu buku tema 7-nya. Nah, sudah diambil? Nah, baiklah. Kalau sudah siap, mari kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Serta Ananda Miss sekalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Miss ingatkan kembali untuk Ananda Miss semua untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini, yakni masuk pada tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, jadi kebersamaan di rumah Siti itu misalkan makan malam bersama, mendengarkan cerita dari ayah bersama. Nah, kalau di sekolah pun Siti dan teman-temannya hidup rukun. Misalkan mereka mengerjakan tugas ataupun kegiatan di sekolah secara bersama-sama. Nah, itulah termasuk dari kebersamaan. Nah, kebersamaan di rumah Siti. Ayo mengamati. Nah, di sini sudah ada gambar Siti, ayah, dan Ali. Nah, di sini terlihat pada gambar ayah Siti sedang mendongeng. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, dongeng itu apa, Miss? Dongeng itu cerita fiksi ataupun cerita yang tidak benar adanya di dunia nyata. Itu adalah dongeng. Nah, mari kita bercerita. Di sini Miss akan membaca sebuah cerita yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, di sini Miss akan bacakan dongengnya dan Ananda Miss semua coba dengarkan dan perhatikan baik-baik. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu," kata si ular. Si tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar
segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Si ular pun berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun berkata kepada ular, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Karya Nurgaini Solihati 2007. Nah, dari dongeng ini, mari coba kita jawab sama-sama pertanyaan berikut ini setelah mendengar dongeng tadi. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nah, siapa tadi Ananda? Iya, ular dan tikus. Nah, merekalah yang diceritakan dalam dongeng tersebut. Nah, nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, gimana kecerdikan tikus? Dia berusaha untuk mengelabui ular supaya tidak jadi memakannya dengan mengajaknya untuk mencari makan bersama dan berkata, "Kalau kamu memakanku, maka kamu akan hidup sendiri dan tidak akan ada orang lain," kata si tikus. Jadi itulah kecerdikan tikus. Selain itu, dia juga mau berusaha dan bekerja untuk mencari makan. Kemudian, nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sama seperti kita manusia, kita membutuhkan orang lain untuk hidup bersama. Nah, apabila kalau si ular saja yang hidup, seperti kata tikus tadi, maka dia tidak akan bisa memiliki teman untuk hidup. Begitupun si tikus. Nah, begitu ya Nanda. Apa itu dongeng? Nah, dongeng itu seperti yang Miss bilang tadi, itu cerita fiksi, cerita yang tidak nyata. Namun di sini dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Jadi fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel ada ciri-cirinya. Simak ya penjelasan berikut. Nah, ini adalah ciri-ciri fabel, yaitu yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Jadi dalam dongeng fabel itu semua ceritanya adalah pemerannya adalah hewan. Sama kayak dongeng tadi, itu merupakan contoh dongeng fabel karena pemerannya adalah tikus dan ular. Pasti Ananda juga sering menonton dongeng bukan? Misalkan dongeng si kancil, dongeng yang diceritakan pada zaman dahulu, itu kan semua pemerannya adalah hewan. Kalau misalkan si kakek bercerita, nah itu contohnya dongeng fabel Ananda. Nah, kemudian ciri fabel yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Nah, sama seperti dongeng tadi. Kalau si tikus, apa sifatnya? Yaitu cerdik dan mau bekerja untuk mencari makan. Kalau si ular pemalas. Dia malas untuk mencari makanannya sendiri. Itulah contoh sifat seperti manusia. Karena kan manusia itu yang cerdik, manusia yang ada yang pemalas, ada yang rajin. Nah, jadi kalau dalam dongeng fabel
hewan-hewan itu sama seperti manusia, memiliki sifat ataupun karakter namanya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pemalas, ada yang rajin, gitu. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya memiliki alur cerita, artinya memiliki jalan ceritanya. Dia memiliki alur cerita seperti tadi, si ular dan si tikus itu bertemu, mereka saling hidup bersama pada akhirnya. Itu namanya alur cerita. Kemudian memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Nah, dari dongeng yang tadi, pesannya kira-kira apa, Nanda? Yaitu kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemudian jika ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja. Jangan jadi pemalas, itu pesan-pesannya. Ayo mengamati. Nah, ketika Siti, Ali, dan sedang mendengarkan ayah mendongeng, tiba-tiba ibu datang menghidangkan 3 buah kue donat. Nah, setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan. Jadi tadi Siti sudah mendapat hidangan dari ibunya, yaitu donat. Nah, di sini ada donatnya. Nah, di sini sudah terlihat Ananda ada donat yang utuh, ada donat yang setengah. Nah, kalau 1 donat itu namanya utuh. Tapi kalau kita bagi 2, jadinya setengah-setengah. Dibagi rata menjadi setengah-setengah. Kemudian donat yang kedua, apabila kita potong, ada yang bukan setengah dan ada juga yang bukan setengah. Yang bukan setengah satu itu ukurannya lebih besar, yang satu lagi kecil sekali. Jadi yang perlu Ananda ingat, apabila donat itu dipotong menjadi 2 bagian yang sama rata, jadinya setengah-setengah. Sedangkan apabila 1 donat utuh kita potong menjadi beberapa bagian namun tidak sama, itu bukan setengah dan bukan setengah ya. Nah, coba Anda perhatikan donat berikut ini. Nah, ada 1 donat yang utuh pada gambar pertama. Kemudian pada gambar yang kedua, 2 bagian donat yang utuh tadi dibagi 2 menjadi 2 bagian donat yang sama besar. Pada gambar ketiga, ada 1 bagian donat dari 2 bagian donat yang tadi dipotong sama rata. Jadi, apabila kita buat dalam pecahan, yaitu 1 donat utuh sama dengan 1. Dan jika kita bagi rata setengah, maka dia menjadi 2 bagian. Maka kita hitung 1/2. Artinya setiap yang misalkan 1 yang utuh, berarti kita hitung sebagai 1, dan yang sudah dibagi 2 menjadi 2. Ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Yaitu apa tadi Ananda? Kalau dia sama besar, dibagi menjadi 2 bagian sama besar, itu disebut setengah. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, seperti pada gambar ini, apabila kita memotong kue sama besar menjadi 2 bagian, maka ukurannya menjadi setengah-setengah. Oke, tidak terasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini Ananda. Semoga Ananda bisa kalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.